Halo guys, pada pembahasan kali ini kita akan ngomongin soal leasing nih. Kalian udah tahu belum leasing itu apa? Nah, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease, maupun tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lisi atau pemakai, selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pada akhir masa kontrak, lisi dapat membeli barang tersebut dengan sisa nilai yang disepakati dengan lessor, guys. Nah, kalian udah tahu belum pihak-pihak yang terlibat dalam leasing itu siapa saja? Nah, itu ada lessor, lisi, supplier, dan bank. Nah, lessor adalah perusahaan sewa guna usaha yang memiliki hak atas barang. Kemudian lisi, perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Kemudian supplier, pihak penjual barang yang disewa gunakan. Dan bank adalah kreditur yang terlibat secara tidak langsung, guys. Kemudian jenis-jenis pembiayaan leasing itu apa aja sih? Itu ada independent leasing company, captive lessor, dan lease broker. Nah, independent leasing company, lessor tidak terkait dengan supplier atau independen. Kemudian captive lessor, lessor merupakan bagian atau anak perusahaan atau subsidiary lessor atau dari supplier. Kemudian lease broker atau packager, yaitu pihak yang mempertemukan leasing dengan lessor. Biasanya lease broker tidak memiliki barang yang disewa guna usahakan, guys. Kemudian bagaimana sih mekanisme transaksi dalam leasing itu? Pertama yaitu leasing menghubungi supplier untuk menentukan jenis barang, spek harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual. Lalu leasing melakukan negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan. Lalu lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada leasing. Lalu penandatanganan kontrak oleh leasing dan lessor. Lalu pengiriman order beli oleh lessor kepada supplier. Lalu pengiriman barang oleh supplier dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Dan penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor dan pembayaran oleh lessor kepada supplier. Dan lagi yang terakhir yaitu pembayaran sewa secara berkala oleh lessee kepada lessor, guys. Nah, lalu teknik pembiayaan dalam leasing itu gimana sih? Nah, itu ada finance lease atau full payout leasing dan operating lease. Nah, untuk finance lease yaitu lease memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing melakukan pemesanan, pemeriksaan, dan pemilihan barang. Lalu untuk operating lease yaitu lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya disewakan kepada leasing. Nah, kalian udah tahu belum karakter kontrak finance lease itu gimana sih? Yaitu gini nih teman-teman. Lessor sebagai pemilik barang yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. Lessee wajib membayar angsuran yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah semua biaya yang dikeluarkan lessor pada tingkat keuntungan atau spread yang diinginkan lessor, guys. Kemudian karakter kontrak operating lease itu gimana sih? Gini, lessor sebagai pemilik barang kemudian menyewakan dengan jangka waktu tertentu yang relatif pendek dibandingkan umur ekonomisnya. Lalu leasing membayar sewa secara berkala yang jumlahnya tidak meliputi biaya perolehan barang beserta bunganya, guys. Kemudian teman-teman udah pada tahu belum sih perbedaan finance lease dengan operating lease? Nah, finance lease atau FL itu perjanjiannya tidak dapat dibatalkan, sedangkan operating lease atau OL perjanjiannya dapat dibatalkan. FL masa sewa selama umur ekonomis, OL masa sewa relatif singkat sekali. Kemudian FL ada hak opsi, OL tidak ada, guys. Kemudian FL transaksi keuangan, sedangkan OL transaksi sewa menyewa. FL tidak dikenakan PPN, sedangkan OL dikenakan PPN. FL bersifat full payout, sedangkan OL tidak full payout, guys. Dan financial lease, lessor tidak dapat menyusutkan barang, sedangkan operating lease, lessor dapat menyusutkan barang modal, guys. Nah, kemudian keunggulan leasing secara ekonomis itu apa aja sih? Pertama yaitu pembiayaan penuh 100% tanpa uang muka. Persyaratan tidak ketat tanpa syarat tertentu. Pembayaran angsuran relatif fleksibel. Off balance sheet tidak harus dicantumkan dalam neraca. Terlindung dari resiko keusangan atau out of date. Pembiayaan project berskala besar. Tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin. Gitu, guys. Nah, terus fleksibilitas pembayaran dalam leasing itu ada apa aja sih, guys? Yaitu ada pertama ya, step list. Jadi gini, lessee dapat memilih sistem pembayaran dengan cara meningkatkan atau step up atau menurunkan step down jangka waktu leasing sesuai kemampuan keuangannya. Kemudian, yang kedua, skipped payment list.
yaitu leasing dapat membayar sesuai kondisi musim menyesuaikan dengan arus kas yang bersangkutan. Kemudian swap lease. Leasing dapat menukarkan barang yang disewa jika mengalami kerusakan atau mengalami perbaikan, guys. Kemudian upgrade lease. Leasing dapat meminta tambahan guna meningkatkan efisiensi atau menukar dengan peralatan sejenis yang lebih up to date. Kemudian master lease. Leasing dapat menambah barang atau di lease tanpa negosiasi maupun membuat kontrak leasing yang baru. Dan yang terakhir yaitu experimental lease. Selama jangka waktu percobaan, leasing dapat memutuskan apakah di lease sampai jangka waktu yang diinginkan atau tidak, guys. Kemudian kalian udah tahu belum manfaat ekonomis leasing itu? Nah, bagi leasing mempunyai manfaat sebagai sumber pembiayaan, yaitu pertama, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Pihak lease dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya tergantung pada pembiayaan dengan kredit perbankan, guys. Kemudian yang kedua, persyaratan yang kurang ketat atau lebih fleksibel. Persyaratan perusahaan leasing lebih fleksibel dan tidak seketat perusahaan perbankan. Dan yang terakhir yaitu biaya lebih murah, guys. Penggunaan barang atau peralatan melalui metode leasing pada prinsipnya jauh lebih murah dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan perhitungan present value, guys. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai leasing. Jangan lupa like and subscribe, guys. Matur suwun.